Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Falevi. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan UTS dari soal mata kuliah Teknik Riset Operasional dengan dosen Syahriningsih SSI MM. Oke. Jadi langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menjawab dari yang soal-soal yang sudah diberikan. Nomor 1, tentukan solusi optimal dari persamaan berikut ini dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 200 X1 ditambah 190 X2 dengan kendala A 2X1 ditambah 2X2 kurang dari 160, B X1 plus 2X2 kurang dari 120, C 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 280. Langkah 1. Langkah pertama, kita mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan fungsi tujuan. Z sama dengan 200 X1 ditambah 190 X2 sama dengan ini lebih dari Z kurang 200 X1 dikurang 190 X2 sama dengan 0. Fungsi batasan atau diubah menjadi kesamaan dan ditambah slack variabel A 2X1 tambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 160, B X1 ditambah 2X2 ditambah X4 sama dengan 120, C 4X1 ditambah 2X2 ditambah X5 sama dengan 280. Langkah kedua bisa juga menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Variabel dasar bisa kita lihat Z, X3, X4, X5. Nah, Z ini 1, 0, 0, 0 dan X1 minus 200 di bawahnya 2, 1, 4. X2 minus 190 di bawah 2, di bawahnya 2, di bawahnya 2. Nah, X3 ini 0, 1, 0, 0 dan X4 0, 0, 1, 0. X5 ini 0, 0, 0, 1. Nah, nilai NK-nya ini 0, Z0, X3 160, X4 120 dan X5 280. Langkah ketiga, memilih kolom kunci. Tabel simplex dibagi pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Variabel dasarnya hampir sama. Variabel dasarnya ini sama seperti langkah kedua ini. Bisa kita lihat variabel dasarnya Z, X3, X4, X5. Nah, ini Z1 0 0 0 dan seterusnya itu hampir sama seperti yang tadi. Nah, langkah 4, memilih baris kunci. Rumus bagi indeks sama dengan nilai kolom atau NK dibagi nilai kolom kunci. Ini 160 dibagi 2 sama dengan 80, 120 bagi 1 sama dengan 120. Nah, ini 280 dibagi 4 sama dengan 70. Nah, variabel dasarnya
Z, X3, X4, X5, Z 1, 0, 0, 0. Ini bisa kita lihat. Nah, ini X1 minus 200, 2, 1. Ini kolom jadi kuning ya. X2 minus 190. X2 nya ini 2, kalau ke samping X3 nya 2. Ini X2 2, kalau ke samping X4 2, X5 kalau ke samping 2, X2 nya 2. Nah, X3 ini 0, 1, 0, 0. Oke, X4 nya 0, 0, 1, 0. Ini X5 nya 0, 0, 0, 1. Nah, NK nya ini adalah 0, 160, 120, dan 280. Langkah kelima sama dengan mengubah nilai-nilai baris kunci. Table simplex, cara mengubah baris kunci. Ini bisa dilihat 0 bagi 4 sama dengan 0, 4 bagi 4 sama dengan 1, 2 bagi 4 sama dengan 2 bagi 4 sama dengan 0 bagi 4 sama dengan 0, 0 bagi 4 sama dengan 0, 1 bagi 4 sama dengan 1, 4, 280 bagi 4 sama dengan 70. Nah, ini bisa kita lihat variabel dasarnya Z, X3, X4, X5, bawahnya lagi Z, X3, X4, X5. Ini Z 1, 0, 0, X5 nya 0. Ini bawahnya juga X5 nya 0. Nih Z sampai X4 0 ya. Nah, ini X1 minus 200, X1, X3 2, X1, X4 1, X1, X5 4. Nah, ini ke bawahnya juga 0. Nah, ini X5 nya 1. X2 ini minus 190, Z nya X2, X3 2, X2, X4 2, X2, X5 2. Oke, ini nilai Z nya X3, X4 0, X5 nya 2/4. Oke, X3 0, Z X3 Z 0, X3 X3 1, X3 X4 2, X3 X4 0, maaf, X3 X5 0. Nah, ini nilai Z X3 X4 ke samping tidak ada, dan X3 X5 ini 0 ya. X4 0, X4Z 0, X4 X3 0, X4 X1 1, X4 X4 1, X4 X5 0, Z X4 Z nya ini 0 nilainya. Nah, ini X4 X5 nya 0. X5 ini bisa kita lihat Z nya 0, X3 nya 0, ke samping X4 nya 0, X5 nya 1. Nah, ini Z ke samping tidak ada ya, 0, X3 juga 0, X4 juga 0. Nah, ini X5 nya jadi 1/4. Oke, NK nya ini 0, Z nya 0, X3 nya 160, X4 nya 120, X5 nya 280. Nah, ini X5 nya NK nya ini jadi 70. Nah, keterangan indeksnya X3 80, X4 120, X5 nya jadi 70. Oke, langkah 6 sama dengan mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama kurang koefisien pada kolom kunci. X nilai baru baris kunci. Baris pertama Z. Ini bisa kita lihat minus 200, 1, ini minus 200, minus 190, 0, 0, 0, 0. Nah, ini minus ya. Ini minus 200, 0, 1, 2/4, 0, 0, 1/4, 70. Nah, nilai barunya 1, 0, minus 90, 0, 0, 50, 14.000. Nah, baris kedua ini batasan 1 ya. Ini berikut tabelnya batasan 1. Nah, ini baris keempat batasan 3.
Ini tabel berikutnya seperti ini. Jadi nilai barunya itu yang ini 100, yang ini 50, ini 120, yang tadinya 160 jadi 120. Nah ini yang tadi 1 jadi 3/2. Ini minus 1/2 nih jadi minus 1/4. Ini 2 jadi 1. Tabel simplex nilai baru. Ini variabel dasar. Seperti ini. Bisa dilihat. Nah, langkah ke-7 melanjutkan perbaikan karena masih ada nilai negatif di baris pertama fungsi tujuan, maka ulangi langkah 3 sampai langkah 6 untuk memperbaiki tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Langkah ketiga memiliki kolom kunci tabel simplex bagi pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Nah, ini tabelnya bisa kita lihat ya. Ini langkah keempat sama dengan memilih baris kunci. Rumus indeks bagi nilai kolom N atau NK per nilai kolom kunci. Ini bisa kita lihat. Nah, ini variabel Z yang tadi mau diubah lagi. Langkah kelima ini mengubah nilai baris kunci tabel bagi cara mengubah baris kunci. Ini seperti ini tabelnya. Nah, langkah 6 mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, baris baru, baris lama, kurang koefisien pada kolom kunci, X nilai baru, baris kunci. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, ini baris ketiga, batasan 2. Bisa dilihat tabelnya juga seperti ini. Baris keempat, batasan 3. Tabelnya seperti ini. Ini tabel simplex nilai baru. Oke, ini tabelnya seperti ini. Karena tabel simplex sudah tidak ada yang bernilai negatif pada baris tujuan Z, maka masalah LP sudah optimal dengan kesimpulan X1 sama dengan 60, X2 sama dengan 20, nilai optimalnya 15.800. Ini bisa kita lihat ya, ini dia. Sebuah pabrik komputer membuat, ini soal yang nomor kedua ya. Sebuah pabrik komputer membuat produk Android dan chat untuk dipasarkan dengan harga masing-masing $200 dan $190. Masing-masing produk harus melewati 3 tahap pembuatan, yaitu pemrograman atau PRG, sistem atau S, dan tes implementasi atau TI. Android membutuhkan 2 jam pada PRG, 1 jam pada S, dan 4 jam pada TI. Sedangkan chat membutuhkan waktu 2 jam pada PRG, 2 jam pada S, dan 2 jam pada TI. Masing-masing bagian dibatasi jam kerjanya. Pemrograman PRG 160 jam, sistem S 120 jam, dan tes implementasi atau TI 280 jam. Dengan metode grafik, tentukan solusi optimalnya. Ini bisa kita lihat tabel-tabelnya. Nah, ini langkah pertama, tentukan variabel. X1 sama dengan Android, X2 chat. Langkah kedua, fungsi tujuannya ini bisa kita lihat ya. Nah, ini area layak seperti ini nih. Ini kurvanya ini. Nah, ini soal dari nomor 3. Dari soal kasus 2, tentukan persamaan dualnya. Tentukan analisis sensitivitas dari hasil simplex nomor 2. Jelaskan. A. Persamaan dual fungsi tujuan maksimal Z sama dengan 200x1 plus 190x2 dengan batasan A
2x1 tambah 2x2 kurang dari 160, B x1 tambah 2x2 kurang dari 120, C 4x1 tambah 2x2 kurang dari 280. Tabelnya seperti ini, tabel simplex. Nah, ini tabel penyederhanaan khusus primal atau simplex di atas apabila dijadikan dual akan menjadi seperti ini. Nah, atau apabila notasi A, B, dan C serta X1 dan X2 diganti dengan notasi umum dalam dual akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini fungsi tujuan primalnya ini. Ini fungsi tujuan dual. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini analisis sensitivitas. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan untuk UTS Teknik Riset Operasional. Dari saya cukup sekian. Saya Ahmad Faisal Falevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.